di desa kami. Hal-hal aneh itu biasanya datang pelan-pelan, gak langsung terasa, gak langsung bikin orang panik. Awalnya cuma kayak kebetulan kecil yang dianggap sepele, dan semua itu dimulai dari ketoprak. Namanya Pak Bambang. Orangnya biasa saja, badannya agak kurus, kulitnya sawo matang karena tiap hari kena panas. Kalau senyum, matanya menyipit. Ramah, gak pernah banyak bicara, dan selalu jawab pertanyaan orang dengan kalimat pendek. Iya bu, siapa? Alhamdulillah, laris. Gerobaknya sederhana, kayu tua yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Cat hijaunya mengelupas. Di sisi kanan ada tulisan ketoprak Bang Bambang, yang hurufnya sudah pudar kena hujan bertahun-tahun. Setiap sore sekitar jam 4, beliau dorong gerobaknya pelan-pelan dari rumahnya yang ada di ujung gang. Rodanya berbunyi pelan, krek, 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 seperti mengeluh tapi setia. Dan entah kenapa, sejak 2 tahun terakhir, dagangannya selalu habis sebelum maghrib, padahal dulu tidak begitu. Saya masih ingat waktu SMA, sering lihat beliau duduk termenung, karena lontongnya masih banyak, padahal waktu sudah lewat Isya. Kadang beliau pulang sambil membawa sisa ketoprak setengah baskom, tapi semuanya berubah tiba-tiba saja. Orang-orang seperti ketagihan. Bumbunya beda sekarang, kata Bu Sarti. Waktu itu lebih gurih ya, jawab yang lain. Ada yang bilang kacangnya lebih halus, ada yang bilang kecapnya lebih manis, bahkan ada yang bilang sambalnya lebih nendang. Padahal kalau diperhatikan, cara beliau bikin tetap sama. Ulek kacang dicobek batu, siram air hangat, tambahkan kecap, irisan lontong, tauga, tahu goreng, taburan bawang goreng, tidak ada yang berubah. Tapi entah kenapa rasanya seperti lebih nagih. Awalnya warga cuma senang. Desa kecil seperti kami jarang punya makanan yang benar-benar terkenal. Bahkan orang dari desa sebelah mulai datang cuma buat beli ketoprak Pak Bambang. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama, karena pelan-pelan yang lain mulai merasakan sesuatu yang janggal. Warang gorengan Bu Sarti mulai sepi. Biasanya anak-anak sekolah beli gorengan dulu sebelum pulang, tapi sekarang mereka lebih memilih ketoprak. Bahkan sore-sore yang biasanya ramai jadi lengang. Pak Joko yang punya warung sembako juga mulai sering mengeluh. Katanya, tiap sore uang receh di laci kasir sering kurang. Awalnya dia kira salah hitung, tapi kejadian itu berulang. Bukan cuma dia, Bu Rini yang jual sayur di pasar pagi juga kehilangan uang simpanannya. Padahal uang itu disimpan dalam amplop, ditaruh di bawah tumpukan pakaian, hilang tanpa jejak. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada tanda pintu dibuka paksa, seperti lenyap begitu saja. Warga mulai resah, tapi tetap tidak ada yang menghubungkan semua itu dengan warung ketoprak, karena siapa yang akan curiga pada penjual makanan? Lagi pula, Pak Bambang tetap seperti biasa, Caca Prama tetap murah senyum. Hanya saja, ada satu hal yang saya perhatikan waktu itu. Setiap kali dagangannya hampir habis, wajahnya terlihat sangat lega. Bukan sekadar senang karena laku, tapi seperti orang yang baru saja lolos dari ancaman. Dan ada satu kebiasaan kecil yang jarang diperhatikan orang. Setiap sebelum maghrib, saat dagangannya tinggal sedikit, beliau selalu melirik ke bawah gerobaknya sebentar saja. Tapi tatapannya seperti memastikan sesuatu, seperti sedang diawasi balik. Saya pertama kali merasa aneh waktu itu, saat membantu beliau membereskan plastik. Saya masih SMA, iseng bantu-bantu karena rumah saya cuma beda 2 gang dari rumah beliau. Waktu itu, dagangannya tinggal 2 porsi. Beliau terlihat gelisah, tangannya bergerak cepat, matanya beberapa kali menoleh ke bawah gerobak. Saya kira ada kucing, tapi waktu saya coba lihat ke bawah, tidak ada apa-apa, kosong. Hanya tanah dan bayangan roda. Tiba-tiba, beliau berkata pelan, hampir seperti berbisik. Cepat habis ya, cepat habis. Saya pikir beliau ngomong ke saya, tapi matanya tidak melihat saya. Matanya melihat ke bawah. Dan entah kenapa, sore itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari masih terang. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil, seperti suara. Kadang, saat warung mulai sepi dan tinggal beberapa pembeli, terdengar suara kecil seperti gesekan kuku di kayu. Krik-krik, sumbernya dari bawah gerobak. Saya pernah tanya, "Pak, itu suara apa?" Beliau cuma tersenyum tipis. Kayunya sudah tua,
Tapi anehnya, suara itu cuma muncul saat dagangan hampir habis. Tidak pernah di awal jualan. Dan bukan cuma saya yang mulai merasa aneh. Suatu sore, anak kecil tetangga, namanya Dika, berdiri cukup lama dekat roda gerobak. Dia bengong. Saya tanya, "Ngapain, Dik?" Dia jawab pelan, "Om, tadi ada yang lari." "Siapa?" "Anak kecil." "Kecil banget." Saya tertawa waktu itu. "Mungkin kucing." Dia menggeleng. "Bukan, dia nggak pakai baju." Saya merinding sedikit. Tapi tetap saya anggap itu cuma imajinasi anak kecil. Sampai beberapa hari kemudian, kejadian kecil mulai terasa seperti pola. Setiap kali ada warga yang kehilangan uang, malamnya warung Pak Bambang pasti lebih laris dari biasanya. Seolah ada aliran yang tidak terlihat, seperti ada sesuatu yang bekerja dalam diam. Dan satu hal yang paling aneh, tidak pernah ada sisa uang di laci Pak Bambang yang kurang. Tidak pernah, padahal warung lain sering selisih. Dia bahkan jarang menghitung ulang, seperti sudah yakin jumlahnya tepat. Suatu sore, menjelang maghrib, saya duduk lebih lama dari biasanya. Pembeli sudah sepi, dagangan tinggal satu porsi. Pak Bambang terlihat sangat tegang. Tangannya gemetar sedikit waktu menyendok bumbu. Lalu tiba angin berembus pelan, tidak kencang, tapi cukup membuat plastik-plastik castle bergoyang. Dan saya mendengar sesuatu, suara kecil, seperti anak kecil, tertawa, sangat pelan, sangat dekat. Saya membeku. Saya lihat ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Dan Pak Bambang tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum lega. Lalu pembeli terakhir datang. Seorang ibu yang baru saja mengeluh siang tadi kehilangan uang 50.000. Beliau beli satu porsi. Dan tepat setelah uang itu masuk ke laci, suara itu berhenti. Hening. Pak Bambang menutup laci pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dari bawah gerobak, sesaat, hanya sepersekian detik, ada bayangan kecil bergerak cepat arah belakang rumah. Kecil, sangat kecil. Tinggi mungkin hanya setengah lutut orang dewasa. Dan gerakannya bukan seperti kucing. Lebih seperti anak kecil yang berlari. Dengan dua kaki saya tidak bisa bergerak. Tubuh saya dingin. Dan waktu saya menoleh ke Pak Bambang, beliau sedang menatap saya. Tatapan yang tenang, terlalu tenang. Lalu beliau berkata pelan, "Sudah habis." Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi melihat warung ketoprak itu dengan cara yang sama. Karena saya mulai sadar, mungkin bukan cuma pembeli yang menunggu dagangan itu habis. Mungkin ada sesuatu lain yang juga menunggu bagiannya. Dan saya belum tahu saat bahwa apa yang saya lihat di bawah gerobak sore itu hanya permulaan. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang berjalan pelan di desa kami. Dan semua berawal dari ketoprak yang selalu habis sebelum maghrib sejak sore itu. Setelah saya melihat bayangan kecil berlari dari bawah gerobak Pak Bambang, saya tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Awalnya saya mencoba menenangkan diri. Mungkin benar itu cuma kucing. Mungkin cuma bayangan roda yang terkena cahaya senja. Mungkin cuma perasaan saya saja. Tapi anehnya, semakin saya berusaha melupakan, semakin banyak kejadian yang seperti menguatkan kecurigaan itu. Seminggu setelah kejadian itu, Bu Sarti resmi menutup warung gorengannya. Biasanya jam 4 sore, aroma tempe goreng dan bakwan sudah tercium sampai ujung gang. Anak-anak kecil antre sambil pegang uang 2.000-an. Tapi sahur itu, lapaknya kosong. Wajan sudah tidak ada. Meja, kayu dilipat. Saya sempat mampir ke rumahnya. Beliau duduk di teras. Wajahnya lelah sekali. "Sepi terus, Nak," katanya pelan. "Modal habis, uang juga sering hilang. Gak tahu kemana." Saya terdiam. Beliau lalu bercerita sesuatu yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Katanya, 3 malam sebelum banner-banner bangkrut, dia bangun tengah malam karena mendengar suara di dapur. Bukan suara orang, tapi suara seperti sendok jatuh. Kecil, ting. Beliau pikir mungkin tikus. Tapi waktu dicek, tidak ada apa-apa. Hanya saja, uang receh yang tadi sore dia simpan dalam kaleng biskuit berkurang. Tidak banyak, cuma beberapa lembar. Tapi itu terjadi 3 malam berturut-turut. Dan setiap pagi setelah kejadian itu, jualannya selalu lebih sepi dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti pelan-pelan. Saya langsung teringat suara kecil yang saya dengar di dekat gerobak Pak Bambang. Tapi saya belum berani bicara.
belum ada bukti, belum ada yang benar-benar melihat jelas. Masalahnya, kejadian seperti itu tidak hanya menimpa Bu Sarti. Pak Joko, pemilik warung sembako, juga mulai kelimpungan. Beliau sampai pasang gembok tambahan di laci kasir, tapi tetap saja uangnya sering selisih. Suatu malam saya nongkrong di warungnya. Kami duduk sambil minum kopi sachet. Tiba-tiba beliau berkata pelan, "Kamu pernah dengar tuyul nggak?" Saya langsung menoleh. "Kenapa, Pak?" Beliau menghela napas panjang. "Dulu waktu saya kecil, nenek saya pernah cerita. Katanya kalau ada orang pelihara tuyul, uang di kampung itu bakal pindah pelan-pelan, bukan dirampok, tapi seperti ditarik." Saya berusaha tetap terlihat biasa. "Pak Joko lihat apa?" Beliau menggeleng pelan. "Gak lihat, tapi kemarin malam saya seperti dengar langkah kecil di lantai toko. Bukan langkah orang dewasa, ringan banget, langkah kecil. Suara cekikikan, kecil, bayangan kecil, semua potongan itu seperti mulai menyatu. Dan yang paling aneh, setiap kali ada kabar uang hilang, warung ketoprak Pak Bambang justru makin ramai. Orang dari desa sebelah mulai datang, naik motor. Bahkan ada yang pesan 10 bungkus sekaligus. Saya mulai memperhatikan lebih detail. Sore hari, saat warung mulai ramai, wajah Pak Bambang terlihat biasa saja. Tapi menjelang dagangan hampir habis, ada ekspresi lain yang muncul. Seperti tegang, seperti menunggu sesuatu selesai. Dan setiap kali pembeli membayar, beliau selalu menutup laci uang dengan pelan. Tidak pernah dibanting, tidak pernah terbuka lama. Seperti menjaga agar sesuatu di dalamnya tidak keluar. Suatu sore, saya sengaja datang lebih awal. Beliau baru saja membuka warung. Saya berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik pohon mangga di pinggir jalan. Entah kenapa, hari itu suasana terasa berbeda. Udara lebih lembab, angin hampir tidak ada, dan suara desa terasa lebih sunyi. Beberapa menit setelah beliau membuka gerobak, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, Pak. Bambang menunduk ke bawah gerobak, bukan sekadar melirik, tapi benar-benar jongkok. Tangannya seperti mengelus sesuatu, dan bibirnya bergerak pelan, seperti berbicara. Saya tidak bisa mendengar jelas apa yang beliau ucapkan. Tapi setelah itu, beliau berdiri lagi dan mulai melayani pembeli seperti biasa. Sore itu dagangannya habis lebih cepat dari biasanya, sebelum azan maghrib dan saat pembeli terakhir pergi. Saya melihat hal yang sama seperti beberapa hari sebelumnya. Bayongan Castle bergerak cepat ke arah belakang rumahnya. Kali ini lebih jelas, saya yakin itu bukan kucing. Gerakannya terlalu tegak, terlalu seperti manusia, tapi ukurannya kecil sekali. Malam itu desa mulai benar-benar gelisah karena kabar kehilangan uang. Semakin sering, bahkan ada yang kehilangan uang dari dalam dompet yang disimpan di tas, yang digantung di kamar. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela rusak. Seperti ada yang bisa masuk dan keluar tanpa terlihat. Dan anak-anak kecil mulai bercerita hal yang sama. Mereka sering melihat anak kecil botak berlari di sekitar rumah Pak Bambang saat sore menjelang maghrib. Awalnya, orang tua menganggap itu hanya hayalan. Tapi ketika cerita itu muncul dari beberapa anak berbeda, di hari yang berbeda, dengan ciri yang sama, semua mulai saling pandang. Tidak ada yang berani menyebut namanya. Keras-keras, tapi kata itu menggantung di udara. Tuyul, saya sendiri masih mencoba menyangkal. Sampai suatu malam, saya mendengar suara itu lagi. Bukan di dekat gerobak, tapi di dalam rumah saya sendiri. Saya sedang duduk di kamar, belajar. Jam sudah hampir jam 11 malam, tiba-tiba terdengar suara kecil di ruang tamu. Seperti sesuatu jatuh. Ting, saya keluar kamar. Lampu ruang tamu menyala. Tidak ada siapa-siapa, tapi uang receh yang tadi sore saya taruh di atas meja hilang. Tidak banyak, hanya 2 lembar 5 ribuan. Tapi cukup untuk membuat dada saya sesak, karena saya tahu persis tadi menaruhnya. Di sana, saya berdiri diam. Lalu saya dengar suara kecil, sangat pelan, seperti langkah kaki kecil berlari ke arah pintu. Saya menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa, pikiran saya langsung terarah ke satu tempat, warung ketoprak Pak Bambang. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, saya merasa kami tidak lagi aman, bukan karena maling biasa,
tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang bekerja, diam-diam, mengambil sedikit demi sedikit, dan yang membuat semuanya semakin menakutkan adalah kenyataan bahwa satu orang di desa ini mungkin tahu persis apa yang sedang terjadi, dan mungkin dialah yang mengizinkannya terjadi. Sementara warung ketoprak itu tetap buka setiap sore, tetap ramai, tetap laris. Seolah semua kesulitan warga lain adalah harga yang harus dibayar agar satu gerobak kayu tua di ujung gang itu terus dipenuhi uang. Dan saya mulai sadar, ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi sekadar cerita anak kecil, ini sesuatu yang nyata. Dan kalau benar ada tuyul di desa ini, berarti ada seseorang yang memeliharanya. Dan orang itu hampir pas adalah Pak Bambang. Sejak uang di rumah saya ikut hilang, saya tidak bisa lagi pura-pura tidak peduli. Ini sudah bukan sekadar cerita warga. Ini sudah menyentuh rumah saya sendiri. Malam itu saya hampir tidak tidur. Setiap ada suara kecil, saya langsung terbangun. Setiap bayangan di sudut kamar terasa seperti bergerak. Dan satu hal yang terus terngiang di kepala saya adalah bayangan kecil di bawah gerobak. Pak Bambang, kalau memang benar ada sesuatu di sana, berarti pusatnya ada di situ. Saya tidak tahu kenapa saya nekat. Mungkin karena penasaran, mungkin karena kesal, atau mungkin karena saya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa semua ini cuma kebetulan. Besok sorenya, saya datang lebih awal lagi. Belum ada pembeli. Pak Bambang sedang memotong lontong di dalam gerobak. Cepat amat datangnya, katanya. Sambil tersenyum, saya pura-pura santai. Lagi pengen aja, Pak. Saya duduk di bangku kecil dekat roda gerobak. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar memperhatikan bagian bawah gerobak itu. Tanahnya agak cekung, seperti sering diinjak atau digesek sesuatu. Ada bekas seperti garis-garis kecil, tapi bukan bekas cakar kucing. Lebih seperti gesekan kaki kecil. Saya menelan ludah. Pak, akhir-akhir ini banyak yang kehilangan uang ya. Saya mencoba membuka pembicaraan. Tangan beliau berhenti sebentar, kumas sebentar. Lalu lanjut lagi mengiris lontong. Namanya juga rezeki. Kadang pindah-pindah. Jawabnya santai. Jawaban itu terdengar ringan. Tapi entah kenapa terasa berat di telinga saya. Rezeki. Pindah-pindah. Kalimat itu seperti punya makna lain. Sore itu warung mulai ramai seperti biasa. Saya tetap duduk di situ, pura-pura main HP. Tapi sebenarnya saya menunggu momen ketika dagangan hampir habis. Dan benar saja, saat tinggal 2 porsi terakhir, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Pak Bambang mulai terlihat gelisah. Beberapa kali beliau melirik ke bawah gerobak. Lalu, suara itu muncul lagi. Krik, seperti kuku kecil menggesek kayu. Saya menahan napas. Lalu saya melihat sesuatu bukan jelas, bukan terang, tapi ada bayangan kecil yang bergerak sangat cepat dari sisi kiri. Roda ke sisi kanan, cepat sekali. Seperti kilatan, saya refleks menunduk lebih dalam, dan saat itulah saya melihatnya. Sepasang kaki kecil, telanjang. Kulitnya pucat keabu-abuan, sangat kecil. Tidak sebesar kaki anak balita, lebih kecil lagi, dan kaki itu berdiri tepat di balik roda gerobak. Saya membeku. Tubuh saya seperti tidak bisa bergerak. Sangat perlahan, sesuatu muncul sedikit dari balik bayangan. Kepala, botak, licin, matanya besar, hitam, mengkilap. Bukan seperti mata manusia biasa, lebih seperti mata yang tidak punya kedalaman, kosong, tapi menatap saya. Dan tiba-tiba, bibir kecilnya tersenyum. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tidak keluar. Makhluk itu hanya muncul sepersekian detik, lalu menghilang lagi. Dan di saat yang sama, pembeli terakhir membayar. Pak Bambang langsung menutup laci uang dengan cepat. Suara klik laci itu terdengar sangat keras di telinga saya. Dan setelah itu, hening. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Saya bangkit pelan. Wajah saya pasti pucat, Pak. Bambang menatap saya. Tatapannya berbeda. Bukan ramah, bukan marah, tapi seperti orang yang tahu. Saya sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kamu lihat? Apa? Tanyanya pelan. Nada suaranya datar.
Saya tidak bisa langsung menjawab, tidak apa-apa, Pak. Beliau tersenyum tipis, senyum yang membuat perut saya mual. Kalau lihat sesuatu, jangan dipanggil. Saya menelan ludah. Maksudnya, Pak. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau justru membuka laci uangnya lagi, mengambil beberapa lembar, lalu jongkok. Tangannya masuk ke bawah gerobak. Saya tidak bisa melihat apa yang beliau lakukan, tapi saya mendengar suara kecil, seperti orang menerima sesuatu, dan suara cekikikan. Pelan, sangat pelan. Sudah cukup hari ini, bisiknya. Saya mundur beberapa langkah. Jantung saya berdegup kencang. Saya sudah tidak ragu lagi. Itu bukan kucing, bukan bayangan, bukan imajinasi. Itu tuyul. Dan Pak Bambang benar-benar memeliharanya. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya bersembunyi agak jauh di balik pohon mangga yang sama seperti sebelumnya. Saya ingin tahu apa yang terjadi setelah warung benar-benar tutup. Sekitar setengah jam kemudian, beliau mulai mendorong gerobaknya pulang. Pelan, krek. Tapi ada yang aneh. Gerobak itu terlihat lebih berat. Dari bayosannya seperti ada beban tambahan di bawahnya. Dan saat melewati lampu jalan yang redup, saya melihat sesuatu bergerak di balik kait penutup bagian bawah gerobak, seperti bayangan kecil yang mengikuti di dalam. Sampai di rumahnya, beliau tidak langsung masuk. Beliau berhenti di depan pintu, menunduk lagi, berbicara pelan. Saya tidak bisa mendengar jelas, tapi saya yakin beliau sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Lalu pintu rumah terbuka, dan sebelum gerobak masuk sepenuhnya ke halaman, saya melihatnya lagi. Makhluk kecil itu melompat turun, cepat sekali, lalu berlari ke arah belakang rumah, tanpa suara, tanpa jejak. Malam itu saya benar-benar gemetar karena satu hal tiba-tiba terasa sangat jelas. Selama ini, uang warga yang hilang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah, dan setiap kali uang itu berpindah, makhluk kecil itu pasti bergerak, mengambil, menyetor, mendapat bagiannya. Dan mungkin bukan hanya uang yang diambil. Karena sejak beberapa minggu terakhir, saya juga memperhatikan hal lain. Orang-orang yang sering kehilangan uang terlihat lebih lelah, lebih pucat. Seperti ada sesuatu yang ikut terkuras. Saya mulai takut, bukan cuma karena makhluk itu, tapi karena saya sudah melihatnya. Dan entah kenapa, sejak sore itu, saya merasa seperti sedang diawasi. Saat berjalan melewati gang rumah Pak Bambang, saya selalu merasa ada mata kecil yang mengintip dari balik pagar saat malam tiba. Saya sering mendengar suara langkah kecil di atap rumah. Dan yang paling mengganggu, setiap kali saya memejamkan mata, saya teringat senyum kecil itu. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang seperti berkata, "Kamu sudah tahu." Dan saya mulai sadar, ini bukan sekadar cerita seram desa. Ini bukan cuma soal uang yang hilang. Ini adalah perjanjian antara manusia yang putus asa dengan sesuatu yang tidak seharusnya dipelihara. Dan saya sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Karena sekarang, saya bukan cuma penonton, saya saksi. Dan dalam cerita seperti ini, saksi tidak pernah benar-benar aman. Sejak malam saya melihat makhluk kecil itu melompat turun dari gerobak dan berlari ke belakang rumah Pak Bambang. Hidup saya rasanya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Saya tidak lagi hanya mendengar cerita. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sejak itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Setiap sore saat azan maghrib mulai terdengar, saya selalu merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut penglihatan saya. Kalau saya menoleh, tidak ada apa-apa, tapi rasa itu tetap ada. Seperti ada yang tahu saya sudah melihatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi desa makin tidak baik. Pak Joko menutup warungnya lebih awal dari biasanya. Jualan sayur karena modalnya terus berkurang. Bahkan ada kabar dari RT sebelah. Satu keluarga bertengkar besar karena uang tabungan mereka berkurang hampir setengahnya tanpa sebab. Semua orang mulai tegang. Tidak ada yang berani menyebut nama makhluk itu secara langsung. Tapi semua tahu. Semua mulai mengarah pada satu orang. Pak Bambang awalnya masih bisik-bisik. Sejak dia laris, yang lain malah susah. Dulu juga hampir bangkrut. Tiba-tiba bisa ramai terus. Nggak wajar.
tapi tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Sampai suatu malam, kejadian yang lebih parah terjadi. Anak Pak Yoko, yang masih kelas 3 SD, mendadak demam tinggi. Demamnya aneh, bukan seperti demam biasa. Tubuhnya panas, tapi keringatnya dingin. Dan yang membuat merinding, anak itu terus mengigau satu kalimat yang sama. Balikin punyaku. Uang jajannya hilang 2 hari berturut-turut. Tidak banyak, hanya 5.000. Tapi setiap hilang, sore itu warung Pak Bambang terlihat lebih ramai dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga berkumpul di rumah Pak RT. Lampu ruang tamu redup. Suara kipas angin berdecit pelan. Semua wajah terlihat lelah. Pak RT membuka pembicaraan dengan hati-hati. Kita nggak bisa terus begini. Uang hilang terus. Anak sakit. Usaha bangkrut. Tidak ada yang langsung menyebut nama. Tapi akhirnya Bu Sarti berkata pelan. Sejak ketoprak itu laris. Yang lain malah susah. Hening. Semua saling pandang. Saya duduk di pojok ruangan. Hati saya berdebar. Karena saya tahu lebih dari mereka. Saya tahu apa yang saya lihat. Pak Joko menatap saya. Kamu kan sering nongkrong di situ. Apa-apa enggak? Pertanyaan itu seperti tamparan. Saya terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya saya bicara. Pelan. Saya ceritakan tentang bayangan kecil itu. Tentang kaki kecil di bawah gerobak. Tentang suara cekikikan. Dan tentang bagaimana Pak Bambang seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan itu langsung sunyi. Beberapa orang terlihat pucat. Pak RT menarik napas panjang. Kita harus tanya langsung. Dan malam itu juga, beberapa warga sepakat mendatangi rumah Pak Bambang. Saya ikut. Jujur, saya takut, tapi rasa penasaran dan marah lebih besar. Rumah Pak Bambang ada di ujung gang. Lampunya menyala redup. Saat kami mengetuk pintu, beliau membuka dengan wajah kaget. Loh, ada apa malam-malam begini? Pak RT langsung to the point. Bambang, kita mau tanya baik-baik. What about kehilangan uang? Kamu tahu sesuatu? Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan panik, tapi seperti orang yang sudah lama menunggu pertanyaan itu datang. Saya cuma jualan ketoprak, Pak. Suasana makin tegang. Pak Joko maju satu langkah. Anak, saya sakit. Uang hilang terus. Jangan, kamu pelihara sesuatu. Kata itu akhirnya keluar. Pelihara sesuatu. Pak Bambang menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar sesuatu dari dalam rumah. Suara kecil, seperti langkah kaki berlari cepat. Bip, warga langsung menoleh ke arah suara. Pak Bambang langsung berkata cepat. Itu anak saya, tapi anaknya sudah remaja. Tidak mungkin langkahnya sekecil itu. Pak RT masuk satu langkah ke dalam rumah, tapi akhirnya mempersilakan kami masuk. Rumahnya sederhana, ruang tamu kecil, dapur di belakang, dan di sudut ruang tamu, saya melihat sesuatu, sebuah kotak kayu kecil dibungkus kain hitam, diletakkan di bawah meja. Entah kenapa, saya langsung tahu, itu bukan benda biasa. Pak RT menatap kotak itu. Apa itu? Pak Bambang sepat-sepat berdiri di depannya. Itu cuma barang lama. Tiba-tiba angin berembus dari arah dapur. Padahal semua jendela tertutup. Lampu ruang tamu berkedip sebentar. Dan suara cekikikan kecil terdengar lagi. Lebih jelas, dekat sekali. Beberapa warga mundur. Saya merinding. Pak Bambang akhirnya terduduk. Seperti kehilangan tenaga. Dan untuk pertama kalinya, beliau berbicara jujur. Awalnya saya cuma mau usaha saya hidup. Suara beliau parau. Dulu saya hampir bangkrut. Hutang banyak. Anak sakit, istri nangis tiap malam. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu ada orang datang, orang tua, katanya bisa bantu. Beliau menceritakan semuanya. Ritual di malam tertentu, kain hitam, sesajen, dan perjanjian. Tuyul itu akan mengambil rezeki orang lain, memindahkannya padanya. Tapi setiap malam harus diberi bagian. Dan tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, makhluk itu akan mengambil dari keluarganya sendiri. Ruh terasa semakin dingin. Beberapa warga terlihat marah, beberapa terlihat takut. Pak Joko berkata pelan, jadi selama ini uang kami. Pak Bambang mengangguk lemah. Saya pikir cuma sedikit. Saya pikir tidak akan sampai begini. Tiba dari arah kotak kayu itu terdengar suara ketukan kecil. Tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Beberapa warga langsung mundur. Pak Bambang memejamkan mata. Dia marah kalau dibicarakan.
Saya merasa perut saya mual. Jadi selama ini, semua kesulitan desa kami memang bagian dari perjanjian itu. Pak RT berkata tegas, ini harus dihentikan. Wajah Pak Bambang langsung pucat. Kalau dihentikan, dia akan ambil anak saya. Suasana jadi kacau. Karena di situ bukan hanya ada kemarahan, tapi juga ketakutan. Dan untuk pertama kalinya saya melihat sisi lain dari Pak Bambang. Bukan sebagai orang yang serakah, tapi sebagai orang yang terjebak. Dia ingin keluar, tapi takut kehilangan yang paling berharga. Dan saat semua masih berdiri dalam kebingungan, lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total. Dalam gelap itu, saya mendengar suara berlari cepat mengelilingi ruangan. Suara kaki kecil, dan satu suara yang membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Suara bisikan sangat dekat di telinga saya. Jangan ikut campur. Lampu menyala kembali. Semua orang terlihat panik, dan kotak kayu itu sudah terbuka sedikit. Kain hitamnya terlepas. Daun di lantai. Ada jejak kaki kecil, basah, seperti bekas kaki anak kecil habis menginjak air. Pak Bambang menangis malam itu. Dan saya sadar satu hal, ini bukan lagi soal menghentikan atau tidak. Ini soal harga, karena setiap perjanjian dengan sesuatu seperti itu tidak pernah murah. Dan mungkin sudah ada yang harus dibayar. Setelah lampu menyala kembali, dan kami melihat kotak kayu itu terbuka sedikit, suasana di rumah Pak Bambang benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang menganggap ini sekadar cerita. Jejak kaki kecil yang basah di lantai itu nyata, kecil sekali, seperti kaki bayi, tapi bentuknya tidak sepenuhnya normal. Jarinya terlalu panjang, dan jaraknya terlalu renggang. Pak Bambang terduduk lemas. Di lantai, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat kematian. Dia marah, katanya pelan. Beberapa warga langsung ingin pergi. Takut, tapi Pak RT menahan. Kalau kita pulang sekarang, masalahnya gak selesai. Namun, jujur saja, semua orang ketakutan. Karena sesuatu yang tidak terlihat sedang ada di ruangan yang sama dengan kami. Dan mungkin sedang mendengarkan. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar dalam. Suara benda jatuh. Bruk, Pak Bambang langsung bangkit dan lari ke arah kamar. Kami ikut. Anaknya yang paling kecil, Dimas, berdiri di atas kasur. Matanya terbuka, tapi kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada fokus, tidak ada ekspresi. Tangannya terangkat sedikit ke depan, seperti sedang menunjuk sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Ibunya menangis. Dimas, Dimas, nak. Tapi anak itu tidak menjawab. Lalu dengan suara yang bukan suara anak kecil, dari mulutnya keluar kalimat pelan. Jangan ambil punyaku. Suara itu bukan suara Dimas. Terlalu berat, terlalu dalam, dan nadanya seperti orang dewasa yang sedang marah. Pak Bambang langsung memeluk anaknya. Maaf, jangan ganggu anakku. Dan tepat setelah itu, tubuh Dimas lemas, seperti boneka yang talinya diputus. Ibunya menjerit. Kami semua panik. Tapi beberapa detik kemudian, Dimas membuka mata lagi. Kali ini normal. Dia terlihat bingung. Kenapa? Ramai. Dia tidak ingat apa-apa. Tapi wajahnya terlihat jauh lebih pucat dari biasanya. Dan sejak malam itu, semua orang sadar makhluk itu bukan cuma mengambil uang. Ya, sudah mulai menyentuh keluarga Pak Bambang. Dan mungkin karena merasa terancam, Pak RT akhirnya berkata tegas, besok malam kita selesaikan. Kita panggil orang pintar. Pak Bambang terlihat ragu, takut, tapi akhirnya mengangguk. Malam itu warga pulang dengan hati tidak tenang. Dan saya tidak bisa tidur lagi. Sekitar jam 2 pagi, saya terbangun karena mendengar sesuatu di atap rumah. Langkah kecil, cepat, berlari dari satu sisi ke sisi lain. Saya menahan napas. Suara itu berhenti tepat di atas kamar saya. Lalu, terdengar suara seperti sesuatu melompat turun. Tidak keras, tapi cukup jelas. Saya memberanikan diri, membuka pintu kamar. Gelap, lampu ruang tamu mati. Saya berjalan pelan. Dan di atas meja ruang tamu ada uang 2.000 rupiah. Uang itu bukan milik saya. Saya yakin, karena saya tidak punya uang 2.000-an di rumah. Dan di sampingnya ada bekas tangan kecil, seperti noda basah yang membentuk telapak tangan kecil. Makhluk itu tahu saya melihatnya.
dan sekarang seperti ingin bermain. Besok malamnya, orang pintar yang dipanggil Pak RT datang. Namanya Mbah Wiryo, sudah tua, tubuhnya kurus, tapi tatapannya tajam. Beliau tidak banyak bicara. Begitu masuk rumah Pak Bambang, beliau langsung menutup mata, seperti merasakan sesuatu. Sejak malam saya melihat makhluk kecil itu melompat turun dari gerobak dan berlari ke belakang rumah Pak Bambang. Hidup saya rasanya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Saya tidak lagi hanya mendengar cerita, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sejak itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Setiap sore, saat azan maghrib mulai terdengar, saya selalu merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut penglihatan saya. Kalau saya menoleh, tidak ada apa-apa, tapi rasa itu tetap ada. Seperti ada yang tahu saya sudah melihatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi desa makin tidak baik. Pak Joko menutup warungnya lebih awal dari biasanya. Bu Renibah jualan sayur karena modalnya terus berkurang. Bahkan ada kabar dari RT sebelah. Satu keluarga bertengkar besar karena uang tabungan mereka berkurang, hampir setengahnya tanpa sebab. Semua orang mulai tegang. Tidak ada yang berani menyebut nama makhluk itu secara langsung. Tapi semua tahu. Semua mulai mengarah pada satu orang. Pak Bambang. Awalnya masih bisik. Sejak dia laris, yang lain malah susah. Dulu juga hampir bangkrut. Tiba-tiba bisa ramai terus. Gak wajar. Tapi tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Sampai suatu malam, kejadian yang lebih parah terjadi. Anak Pak Yoko, yang masih kelas 3 SD, mendadak demam tinggi. Demamnya aneh, bukan seperti demam biasa. Tubuhnya panas, tapi keringatnya dingin. Dan yang membuat merinding, anak itu terus mengigau satu kalimat yang sama. Balikin punyaku. Ibunya bilang, sebelum sakit, anak itu mengeluh. Uang jajannya hilang 2 hari berturut-turut, tidak banyak, hanya 5.000. Tapi setiap hilang, sore itu warung Pak Bambang terlihat lebih ramai dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga berkumpul di rumah Pak RT. Suasananya tegang, lampu ruang tamu redup. Suara kipas angin berdecit pelan. Semua wajah terlihat lelah. Pak RT membuka pembicaraan dengan hati-hati. Kita nggak bisa terus begini. Uang hilang terus, anak sakit, usaha bangkrut. Tidak ada yang langsung menyebut nama. Tapi akhirnya Bu Sarti berkata pelan, sejak ketoprak itu laris, yang lain malah susah, hening. Semua saling pandang. Saya duduk di pojok ruangan. Hati saya berdebar, karena saya tahu lebih dari mereka. Saya tahu apa yang saya lihat. Pak Joko menatap saya. Kamu kan sering nongkrong di situ. Kamu apa-apa enggak? Pertanyaan itu seperti tamparan. Saya terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya saya bicara. Pelan, saya ceritakan tentang bayangan kecil itu. Tentang kaki kecil di bawah gerobak. Tentang suara cekikikan. Dan tentang bagaimana Pak Bambang seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan itu langsung sunyi. Beberapa orang terlihat pucat. Pak RT menarik napas panjang. Kita harus tanya langsung. Dan malam itu juga, beberapa warga sepakat mendatangi rumah Pak Bambang. Saya ikut. Jujur, saya takut, tapi rasa penasaran dan marah lebih besar. Rumah Pak Bambang ada di ujung gang. Lampunya menyala redup. Saat kami mengetuk pintu, beliau membuka dengan wajah kaget. Loh, ada apa malam-malam begini? Pak RT langsung to the point. Bambang, kita mau tanya baik-baik. Wogobannya kehilangan uang. Kamu tahu sesuatu? Wajahnya berubah, bukan marah, bukan panik, tapi seperti orang yang sudah lama menunggu pertanyaan itu datang. Saya cuma jualan ketoprak, Pak. Suasana makin tegang. Pak Joko maju satu langkah. Anak, saya sakit. Uang hilang terus. Jangan-jangan kamu pelihara sesuatu. Kata itu akhirnya keluar. Pelihara sesuatu. Pak Bambang menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar sesuatu dari dalam rumah. Suara kecil, seperti langkah kaki berlari cepat. Pip, warga langsung menoleh ke arah suara. Pak Bambang langsung berkata cepat. Itu anak saya, tapi anaknya sudah remaja. Tidak mungkin langkahnya sekecil itu. Pak RT masuk satu langkah ke dalam rumah. Kalau memang tidak ada apa-apa, biar kami lihat. Pak Bambang terlihat ragu, tapi akhirnya mempersilahkan kami masuk. Rumahnya sederhana, ruang tamu kecil, dapur di belakang.
Dan di sudut ruang tamu, saya melihat sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil, dibungkus kain hitam, diletakkan di bawah meja. Entah kenapa, saya langsung tahu itu bukan benda biasa. Pak RT menatap kotak itu. Apa itu? Pak Bambang sepat-sepat berdiri di depannya. Itu cuma barang lama. Tiba-tiba angin berembus dari arah dapur. Padahal semua jendela tertutup. Lampu ruang tamu berkedip sebentar. Dan suara cekikikan kecil terdengar lagi, lebih jelas. Dekat sekali. Beberapa warga mundur. Saya merinding. Pak Bambang akhirnya terduduk, seperti kehilangan tenaga. Dan untuk pertama kalinya, beliau berbicara jujur. Awalnya saya cuma mau usaha saya hidup. Suara beliau parau. Dulu saya hampir bangkrut. Hutang banyak, anak sakit, istri nangis tiap malam. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu ada orang datang. Orang tua, katanya bisa bantu. Beliau menceritakan semuanya. Ritual di malam tertentu. Kain hitam, sesajen, dan perjanjian. Tuyul itu akan mengambil rezeki orang lain, memindahkannya padanya. Tapi setiap malam harus diberi bagian. Dan tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, makhluk itu akan mengambil dari keluarganya sendiri. Terasa semakin dingin. Beberapa warga terlihat marah, beberapa terlihat takut. Pak Joko berkata pelan, "Jadi selama ini uang kami Pak Bambang mengangguk lemah. Saya pikir cuma sedikit. Saya pikir tidak akan sampai begini." Tiba dari arah kotak kayu itu terdengar suara ketukan kecil. Tok tok, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Beberapa warga langsung mundur. Pak Bambang memejamkan mata. Dia marah kalau dibicarakan. Saya merasa perut saya mual. Jadi selama ini semua kesulitan desa kami memang bagian dari perjanjian itu. Pak RT berkata tegas, "Ini harus dihentikan." Wajah Pak Bambang langsung pucat. Kalau dihentikan, dia akan ambil anak saya. Suasana jadi kacau. Karena di situ bukan hanya ada kemarahan, tapi juga ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sisi lain dari Pak Bambang. Bukan sebagai orang yang serakah, tapi sebagai orang yang terjebak. Dia ingin keluar, tapi takut kehilangan yang paling berharga. Dan saat semua masih berdiri dalam kebingungan, lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total. Dalam gelap itu, saya mendengar suara berlari cepat, mengelilingi ruangan. Suara kaki kecil, dan satu suara yang membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Suara bisikan, sangat dekat di telinga saya. "Jangan ikut campur." Lampu menyala kembali. Semua orang terlihat panik, dan kotak kayu itu sudah terbuka sedikit. Kain hitamnya terlepas, dan di lantai ada jejak kaki kecil, basah, seperti bekas kaki anak kecil habis menginjak air. Pak Bambang menangis malam itu. Dan saya sadar satu hal, ini bukan lagi soal menghentikan atau tidak. Ini soal harga, karena setiap perjanjian dengan sesuatu seperti itu tidak pernah murah. Dan mungkin sudah ada yang harus dibayar. Setelah lampu menyala kembali, dan kami melihat kotak kayu itu terbuka sedikit, suasana di rumah Pak Bambang benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang menganggap ini sekadar cerita. Jejak kaki kecil yang basah di lantai itu nyata, kecil sekali. Seperti kaki bayi, tapi bentuknya tidak sepenuhnya normal. Jarinya terlalu panjang, dan jaraknya terlalu renggang. Pak Bambang terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat kematian. Dia marah, katanya pelan. Beberapa warga langsung ingin pergi, takut, tapi Pak RT menahan. "Kalau kita pulang sekarang, masalahnya nggak selesai." Namun, jujur saja, semua orang ketakutan. Karena sesuatu yang tidak terlihat sedang ada di ruangan yang sama dengan kami. Dan mungkin sedang mendengarkan. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar dalam. Suara benda jatuh. Bruk, Pak Bambang langsung bangkit dan lari ke arah kamar. Kami ikut. Anaknya yang paling kecil, Dimas, berdiri di atas kasur. Matanya terbuka, tapi kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada fokus, tidak ada ekspresi. Tangannya terangkat sedikit ke depan, seperti sedang menunjuk sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Ibunya menangis. "Dimas, Dimas, Nak." Tapi anak itu tidak menjawab. Lalu dengan suara yang bukan suara anak kecil, dari mulutnya keluar kalimat pelan, "Jangan ambil punyaku." Suara itu bukan suara Dimas. Terlalu berat,
terlalu dalam, dan nadanya seperti orang dewasa yang sedang marah. Pak Bambang langsung memeluk anaknya. Maaf, jangan ganggu anakku. Dan tepat setelah itu, tubuh Dimas lemas, seperti boneka yang talinya diputus. Ibunya menjerit. Kami semua panik, tapi beberapa detik kemudian, Dimas membuka mata lagi. Kali ini normal. Dia terlihat bingung. Kenapa ramai? Dia tidak ingat apa-apa. Tapi wajahnya terlihat jauh lebih pucat dari biasanya. Dan sejak malam itu, semua orang sadar. Makhluk itu bukan cuma mengambil uang. Ia sudah mulai menyentuh keluarga Pak Bambang. Dan mungkin karena merasa terancam, Pak. RT akhirnya berkata tegas. Besok malam, kita selesaikan. Kita panggil orang pintar. Pak Bambang terlihat ragu, takut, tapi akhirnya mengangguk. Malam itu warga pulang dengan hati tidak tenang. Dan saya tidak bisa tidur lagi. Sekitar jam 2 pagi, saya terbangun karena mendengar sesuatu di atap rumah. Langkah kecil, cepat, berlari dari satu sisi ke sisi lain. Saya menahan napas. Suara itu berhenti tepat di atas kamar saya. Lalu terdengar suara seperti sesuatu melompat turun. Tidak keras, tapi cukup jelas. Saya memberanikan diri, membuka pintu kamar. Gelap, lampu ruang tamu mati. Saya berjalan pelan, dan di atas meja ruang tamu ada uang 2.000 rupiah. Uang itu bukan milik saya yakin, karena saya tidak punya uang 2.000-an di rumah. Dan di sampingnya ada bekas tangan kecil, seperti noda basah yang membentuk telapak tangan kecil. Makhluk itu tahu saya melihatnya, dan sekarang seperti merasakan sesuatu. Udara di ruangan itu terasa berat, sangat berat. Mbah Wiryo berkata pelan, sudah lama ini dipelihara. Pak Bambang mengangguk pelan. Dia tidak cuma ambil uang, lanjut Mbah Wiryo. Dia ambil energi. Sedikit demi sedikit, beberapa warga menelan ludah. Kalau mau dihentikan, harus siap kehilangan. Kalimat itu menggantung. Pak Bambang gemetar. Kehilangan apa, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lama. Yang paling dia sayang. Semua langsung menoleh ke arah kamar Dimas. Wajah Pak Bambang hancur. Tidak. Jangan anak saya. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Perjanjian itu bukan cuma soal uang. Kamu sudah memberi izin. Sekarang dia merasa punya hak. Suasana jadi mencekam. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari atas lemari. Semua mendongak. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu jelas, dekat, dan mengejek Mbah Wiryo. Langsung mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Air dalam botol kecil. Beliau percikkan ke sudut ruangan, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan kecil, tajam, menyakitkan telinga. Lampu kembali berkedip, angin berembus dari arah dapur. Padahal semua pintu tertutup. Kotak kayu itu bergetar, pelan, lalu makin kuat. Pak Bambang menangis. Saya cuma mau usaha saya jalan. Suara kecil itu terdengar lagi, lebih keras, seperti marah. Dan tiba-tiba, Dimas berteriak dari dalam kamar. Kami semua lari. Dimas terduduk di lantai, menangis. Tadi ada yang bisik. Dia bilang, ayah jahat. Ibunya memeluknya erat. Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius. Dia tidak mau pergi. Pak RT bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mbah Wiryo menatap Pak Bambang. Kamu harus ikhlas lepaskan semuanya. Warung, uang, semua hasilnya. Dan kamu harus minta maaf pada yang kamu rugikan. Pak Bambang terdiam. Air matanya jatuh. Karena itu berarti kembali ke nol, kembali miskin. Tapi kalau tidak, anaknya yang jadi taruhan. Di saat itulah saya melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan kecil berdiri di balik pintu, menatap kami semua. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ekspresinya jelas. Bukan sekadar senyum, tapi kemarahan dan rasa memiliki, seperti ia benar-benar merasa berhak atas rumah itu. Malam itu belum selesai, dan saya mulai sadar, apapun keputusan Pak Bambang akan mengubah semuanya. Karena makhluk itu sudah terlalu lama tinggal di desa kami, dan ia tidak akan pergi tanpa mengambil sesuatu yang besar. Sebagai gantinya, malam itu belum selesai ketika Mbah Wiryo berdiri di tengah ruang tamu rumah Pak Bambang dan mengatakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Kalau mau memutus, lakukan sekarang. Jangan tunggu besok.
Dia sudah terlalu kuat. Kata dia tidak perlu dijelaskan lagi. Semua tahu siapa yang dimaksud. Udara di rumah itu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada. Napas terasa pendek. Bahkan suara kipas angin terdengar seperti jauh. Pak Bambang memandang ke arah kamar anaknya. Tangannya gemetar. "Saya harus bagaimana, Mbah?" Suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Wiryo menjawab pelan tapi tegas. "Bakar semua yang berhubungan dengan perjanjian itu. Kotak itu, kainnya, sesajennya, dan kamu harus ucapkan sendiri. Kalau kamu tidak lagi mengizinkan dia mengambil apapun." Pak Bambang menelan ludah. Kalau dia marah, Mbah Wiryo menatapnya lama. Dia sudah marah. Kalimat itu seperti menutup semua ruang aman. Pak RT membantu membawa kotak kayu kecil itu ke halaman rumah. Warga berdiri agak jauh. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Kotak itu terlihat biasa saja. Kayu tua, sedikit retak di sudutnya. Tapi saat dibawa keluar, terdengar suara dari dalamnya. Suara gesekan kecil, seperti kuku menggaruk. Krek, krek, krek. Beberapa warga mundur refleks. Pak Bambang gemetar saat memegang kotak itu. Tangannya seperti berat, seolah kotak itu tidak ingin dilepas. Mbah Wiryo menyiramkan sedikit air yang tadi dibawanya ke atas kotak. Tiba-tiba suara dari dalam. Berhenti, hening, tapi justru keheningan itu terasa lebih menakutkan. Kayu-kayu kering dikumpulkan. Api dinyalakan. Awalnya kecil, lalu membes. Cahaya api membuat bayangan semua orang memanjang di tanah. Pak Bambang berdiri di depan api itu. Wajahnya penuh air mata. "Maaf, saya salah," katanya pelan. Angin tiba-tiba berembus cukup kencang. Padahal tadi udara terasa berat. Dan diam, api bergoyang liar. Seperti ada yang mencoba memadamkannya. Kotak kayu dimasukkan ke dalam api. Awalnya hanya menghitam. Lalu terdengar suara. Jeritan kecil, tipis, tapi jelas. Bukan suara kayu terbakar. Itu suara seperti anak kecil menjerit. Marah, beberapa warga langsung menutup telinga. Ibu Dimas menangis keras. Pak Bambang jatuh berlutut. Api tiba-tiba membesar. Dan di sela kobaran itu, saya melihat sesuatu. Bayangan kecil berlari mengitari api. Cepat, tidak terbakar. Seperti bergerak di antara nyala api tanpa tersentuh. Mbah Wiryo langsung membaca doa dengan suara lebih keras. Angin makin kencang, suara jeritan itu makin tinggi, lalu tiba-tiba berhenti. Mendadak api mengecil perlahan. Kotak itu hangus, hanya sisa arang. Semua terdiam. Apakah sudah selesai? Tidak ada yang berani memastikan. Saat itulah terdengar suara dari dalam rumah. Suara benda jatuh keras. Brok, semua orang menoleh. Dari dalam terdengar tangisan Dimas. Kami semua lari masuk. Dimas duduk di lantai kamar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. "Ayah, dia marah," katanya dengan suara gemetar. Pak Bambang memeluknya erat. "Sudah selesai, sudah selesai." Tapi Dimas menggeleng pelan. Dia bilang, kalau bukan uang, dia mau yang lain. Ruangan itu langsung dingin, benar-benar dingin. Seperti suhu turun drastis. Saya merasakan bulu kuduk berdiri. Dan di sudut kamar, dekat lemari, saya melihat bayangan kecil itu lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak tersenyum sekarang. Matanya gelap, penuh kebencian. Dan dalam sepersekian detik, bayangan itu menghilang. Dimas tiba-tiba lemas di pelukan ayahnya. Ibunya berteriak panik. Kami pikir dia pingsan. Tapi saat disentuh, tubuhnya sangat dingin. Bukan seperti orang biasa. Kedinginan, tapi dingin yang aneh. Mbah Wiryo langsung mendekat, menempelkan telapak tangannya di dahi Dimas. Dia diambil sedikit, katanya pelan. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Bambang dengan suara putus asa. Energinya, Pak Bambang langsung menangis. "Saya sudah bakar semuanya." "Kenapa masih begini?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. Karena perjanjian itu sudah lama berjalan. Tidak bisa putus tanpa sisa. Malam itu Dimas akhirnya sadar lagi. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya kosong. Dia tidak banyak bicara. Honyedi menatap lurus. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Dan sejak malam itu, warung ketoprak Pak Bambang tidak pernah buka lagi. Gerobaknya dibiarkan di samping rumah. Tidak disentuh. Beberapa hari pertama, desa terasa lebih tenang. Tidak ada lagi laporan uang hilang. Tidak ada lagi suara langkah kecil di atap rumah saya.
Semua seperti kembali normal, tapi Dimas tidak kembali seperti dulu. Dia jarang bicara, jarang tersenyum, kadang duduk sendirian menatap sudut ruangan. Ibunya sering menangis diam-diam. Pak Bambang terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Wajahnya cekung, matanya sayu, seperti ada beban yang tidak bisa diangkat. Suatu sore, saya duduk di depan rumahnya. Gerobak itu masih di situ. Cat hijaunya makin terlihat kusam. Pak Bambang duduk di sebelah saya. Rezeki yang bukan hak kita memang berat ya, katanya pelan. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Beliau menatap lurus ke depan. Saya pikir saya bisa mengendalikannya. Ternyata saya yang dikendalikan. Saya terdiam. Angin sore berembus pelan, dan untuk pertama kalinya setelah semuanya, saya merasa desa ini benar-benar sunyi. Tidak ada cekikikan kecil, tidak ada bayangan cepat. Tapi anehnya, keheningan itu tidak terasa sepenuhnya aman. Karena meskipun kotak itu sudah jadi abu, saya tidak pernah melihat tubuh makhluk itu benar-benar hilang. Dan dalam hati kecil saya, ada satu ketakutan yang belum selesai. Bagaimana kalau dia tidak benar-benar pergi? Bagaimana kalau dia hanya menunggu dan mungkin mencari tempat baru untuk tinggal? Karena sesuatu seperti itu jarang sekali berhenti begitu saja. Biasanya dia hanya pindah. Malam itu belum selesai ketika Mbah Wiryo berdiri di tengah ruang tamu rumah Pak Bambang dan mengatakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Kalau mau memutus, lakukan sekarang. Jangan tunggu besok. Dia sudah terlalu kuat, kata dia. Tidak perlu dijelaskan lagi. Semua tahu siapa yang dimaksud. Udara di rumah itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Napas terasa, bahkan suara kipas angin terdengar seperti jauh. Pak Bambang memandang ke arah kamar anaknya. Tangannya gemetar. Saya harus bagaimana, Mbah? Suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Wiryo menjawab pelan tapi tegas. Bakar semua yang berhubungan dengan perjanjian itu. Kotak itu, kainnya, sesajennya, dan kamu harus ucapkan sendiri. Kalau kamu tidak lagi mengizinkan dia mengambil apapun. Pak Bambang menelan ludah. Kalau dia marah, Mbah Wiryo menatapnya lama. Dia sudah marah. Kalimat itu seperti menutup semua ruang aman. Pak RT membantu membawa kotak kayu kecil itu ke halaman rumah. Warga berdiri agak jauh. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Kotak itu terlihat biasa saja. Kayu tua, sedikit retak di sudutnya. Tapi saat dibawa keluar, terdengar suara dari dalamnya. Suara gesekan kecil, seperti kuku menggaruk, krek krek krek. Beberapa warga mundur refleks. Pak Bambang gemetar saat memegang kotak itu. Tangannya seperti berat, seolah kotak itu tidak ingin dilepas. Mbah Wiryo menyiramkan sedikit air yang tadi dibawanya ke atas kotak. Tiba-tiba suara dari dalam berhenti, hening, tapi justru keheningan itu terasa lebih menakutkan. Kayu-kayu kering dikumpulkan, api dinyalakan. Awalnya kecil, lalu membes. Cahaya api membuat bayangan semua orang memanjang di tanah. Pak Bambang berdiri di depan api itu. Wajahnya penuh air mata. Maaf, saya salah, katanya pelan. Angin tiba-tiba berembus cukup kencang. Padahal tadi udara terasa berat. Dan diam, api bergoyang liar, seperti ada yang mencoba memadamkannya. Kotak kayu dimasukkan ke dalam api. Awalnya hanya menghitam, lalu terdengar suara jeritan kecil, tipis, tapi jelas. Bukan suara kayu terbakar. Itu suara seperti anak kecil menjerit marah. Beberapa warga langsung menutup telinga. Ibu Dimas menangis keras. Pak Bambang jatuh berlutut. Api tiba-tiba membesar. Dan di sela kobaran itu saya melihat sesuatu. Bayangan kecil berlari mengitari api. Cepat, tidak terbakar. Seperti bergerak di antara nyala api tanpa tersentuh. Mbah Wiryo langsung membaca doa dengan suara lebih keras. Angin makin kencang. Suara jeritan itu makin tinggi, lalu tiba-tiba berhenti. Mendadak, api mengecil perlahan. Kotak itu hangus, hanya sisa arang. Semua terdiam. Apakah sudah selesai? Tidak ada yang berani memastikan. Saat itulah terdengar suara dari dalam rumah. Suara benda jatuh keras. Bro, semua orang menoleh. Dari dalam terdengar tangisan Dimas. Kami semua lari masuk. Dimas duduk di lantai kamar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Ayah, dia marah, katanya dengan suara gemetar. Pak Bambang memeluknya erat. Sudah selesai. Tapi Dimas menggeleng pelan.
Dia bilang, kalau bukan uang, dia mau yang lain. Ruangan itu langsung dingin, benar-benar dingin. Seperti suhu turun drastis. Saya merasakan bulu kuduk berdiri. Dan di sudut kamar, dekat lemari, saya melihat bayangan kecil itu lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak tersenyum sekarang. Matanya gelap, penuh kebencian. Dan dalam sepersekian detik, bayangan itu menghilang. Dimas tiba-tiba lemas di pelukan ayahnya. Ibunya berteriak panik. Kami pikir dia pingsan, tapi saat disentuh, tubuhnya sangat dingin. Bukan seperti orang biasa. Kedinginan, tapi dingin yang aneh. Mbah Wiryo langsung mendekat, menempelkan telapak tangannya di dahi Dimas. Dia diambil sedikit, katanya pelan. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Pak Bambang dengan suara putus asa. Energinya, Pak Bambang langsung menangis. Saya sudah bakar semuanya. Kenapa masih begini? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Karena perjanjian itu sudah lama berjalan, tidak bisa putus tanpa sisa. Malam itu Dimas akhirnya sadar lagi. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya kosong. Dia tidak banyak bicara. Hanya menatap lurus. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Dan sejak malam itu, warung ketoprak Pak Bambang tidak pernah buka lagi. Gerobaknya dibiarkan di samping rumah, tidak disentuh. Beberapa hari pertama, desa terasa lebih tenang. Tidak ada lagi laporan uang hilang. Tidak ada lagi suara langkah kecil di atap rumah saya. Semua seperti kembali normal. Tapi Dimas tidak kembali seperti dulu. Dia jarang bicara, jarang tersenyum. Kadang duduk sendirian menatap sudut ruangan. Ibunya sering menangis diam-diam. Pak Bambang terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Wajahnya cekung. Matanya sayu, seperti ada beban yang tidak bisa diangkat. Suatu sore, saya duduk di depan rumahnya. Gerobak itu masih di situ. Cat hijaunya makin terlihat kusam. Pak Bambang duduk di sebelah saya. Rezeki yang bukan hak kita memang berat ya, katanya pelan. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Beliau menatap lurus ke depan. Saya pikir saya bisa mengendalikannya. Ternyata saya yang dikendalikan. Saya terdiam. Angin sore berembus pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya, saya merasa desa ini benar-benar sunyi. Tidak ada cekikikan kecil, tidak ada bayangan cepat. Tapi anehnya, keheningan itu tidak terasa sepenuhnya aman. Karena meskipun kotak itu sudah jadi abu, saya tidak pernah melihat tubuh makhluk itu benar-benar hilang. Dan dalam hati kecil, saya ada satu ketakutan yang belum selesai. Bagaimana kalau dia tidak benar-benar pergi? Bagaimana kalau dia hanya menunggu? Don mencari tempat baru untuk tinggal. Karena sesuatu seperti itu jarang sekali berhenti begitu saja. Biasanya dia hanya pindah setelah malam pembakaran itu. Desa kami memang terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi kabar uang hilang. Tidak ada lagi anak yang mengigau soal sesuatu mengambil miliknya. Warung-warung kecil mulai pelan-pelan bangkit lagi. Bu Sarti mencoba buka gorengan walau hanya sedikit. Pak Joko kembali menata sembakonya dengan hati-hati. Secara kasat mata, semuanya seperti membaik. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada satu rumah yang tidak pernah benar-benar kembali normal. Pak Bambang, gerobak ketoprak itu masih terparkir di samping rumahnya. Cat hijau yang dulu terlihat hidup kini semakin kusam. Roda kayunya berdebu, tidak pernah lagi didorong keluar saat sore tiba. Dan setiap kali azan maghrib terdengar, Pak Bambang selalu menutup pintu rumahnya lebih cepat dari biasanya. Dimas tidak lagi seperti dulu. Dia tidak sakit secara fisik. Dia bisa berjalan, bisa makan, bisa sekolah. Tapi ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Tatapannya kosong, jarang tertawa. Kadang duduk di teras sendirian, menatap jalan tanpa ekspresi. Beberapa kali saya mencoba mengajaknya bicara. Dimas, lagi apa? Dia hanya menjawab pelan, lagi lihat. Lihat apa? Dia menunjuk ke ujung gang. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Awalnya, saya pikir mungkin itu trauma. Anak kecil yang mengalami kejadian aneh pasti terguncang. Tapi lama-lama, perasaan tidak enak itu muncul lagi. Karena beberapa malam setelah kejadian, Pak Bambang mulai jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tubuhnya semakin kurus. Padahal dia makan seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Suatu sore saya datang menjenguk. Beliau duduk di kursi kayu, memandangi gerobaknya,
Saya masih lihat dia, katanya tiba-tiba. Saya terdiam. Lihat siapa, Pak? Beliau tersenyum. Lemah, kamu tahu. Jantung saya berdetak lebih cepat. Di mana? Kadang di pojok dapur. Kadang di atas lemari, dia cuma duduk. Nonton. Suara beliau tidak terdengar seperti orang yang berhalusinasi. Terlalu tenang, terlalu yakin. Saya sudah bakar kotaknya, Pak. Beliau mengangguk pelan. Itu cuma wadah, bukan dia. Kalimat itu membuat tengkuk saya dingin. Jadi selama ini, yang dibakar hanya tempatnya, bukan perjanjiannya sepenuhnya, bukan keberadaannya, Pak. Bambang menunduk. Saya pikir kalau saya berhenti, dia akan pergi. Ternyata tidak, dia cuma berhenti ambil uang. Lalu, sekarang beliau mengangkat wajahnya. Perlahan, sekarang dia ambil saya. Saya tidak langsung mengerti. Sampai saya benar-benar melihat kondisi beliau makin hari makin menurun. Dokter bilang tidak ada penyakit serius, tapi tubuhnya seperti menyusut. Seperti energi di dalamnya terkuras sedikit demi sedikit. Dan setiap kali saya datang ke rumah itu saat malam, saya selalu merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut mata. Tidak jelas, tapi ada. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah pembakaran, saya terbangun karena suara yang sudah lama tidak saya dengar. Ting, suara koin jatuh. Saya langsung duduk di kasur. Suara itu bukan dari rumah saya, tapi seperti dari luar, dari arah rumah Pak Bambang. Saya memberanikan diri keluar. Gang sepi, lampu jalan redup, dan dari arah teras rumah Pak Bambang, saya melihat sesuatu yang membuat kaki saya hampir tidak bisa melangkah. Dimas berdiri di teras, sendirian. Jam 2 pagi, dia tidak bergerak. Hanya berdiri, menatap ke bawah. Saya mendekat perlahan. Dimas, dia tidak menjawab. Lalu saya melihat apa yang dia lihat di lantai teras. Ada beberapa koin, dan di antara bayangan gelap teras itu, ada sosok kecil berdiri, membelakangi kami. Tingginya tidak sampai lutut. Orang dewasa, kepalanya botak, tubuhnya pucat. Dia memongget koin-koin itu satu persatu. Lalu tiba-tiba dia berhenti. Perlahan, kepalanya menoleh. Mata hitam besar itu kembali menatap saya, tapi kali ini dia tidak tersenyum. Ekspresinya datar, kosong, dan entah kenapa, sedih. Dalam sepersekian detik, dia menghilang. Koin-koin itu ikut lenyap. Dimas akhirnya berkedip, seperti baru sadar. Kak, tadi dia datang lagi, katanya pelan. Apa yang dia bilang? Dimas terdiam sebentar. Dia bilang dia tidak punya rumah. Kalimat itu menghantam saya lebih keras dari rasa takut. Makhluk itu tidak pergi. Dia hanya kehilangan tempatnya. Dan sekarang dia mencari lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Pak Bambang semakin memburuk. Suatu sore, saya dipanggil ke rumahnya. Beliau terbaring di kamar. Napasnya pelan. Dimas duduk di sampingnya. Tatapan kosongnya kini dipenuhi air mata. Pak Bambang melihat saya, senyumnya tipis. Saya salah, katanya lirih. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya penyesalan. Saya pikir saya bisa beli kebahagiaan dengan cara cepat. Beliau batuk kecil, ternyata yang cepat itu selalu mahal. Saya tidak bisa berkata apa-apa, karena memang benar, semua ini berawal dari keinginan. Sederhana, ingin usaha laris, ingin keluarga, cukup. Tidak ada niat menyakiti siapapun, tapi jalan yang dipilih salah. Dan sesuatu seperti itu tidak pernah datang tanpa menagih. Malam itu, Pak Bambang meninggal. Bukan karena sakit jelas, bukan karena penyakit tertentu, tapi seperti habis. Seperti baterai yang benar-benar kosong. Pemakaman berlangsung sederhana. Warga datang tidak ada logi kemarahan. Yang ada hanya rasa sedih, karena bagaimanapun, beliau dulu tetangga yang baik, hanya manusia yang tersesat oleh keputusasaan. Setelah beliau pergi, rumah itu terasa semakin sunyi. Gerobak ketoprak akhirnya dijual oleh keluarganya, Dimas, dan ibunya pindah ke rumah saudara di kota Don desa kami. Pelan-pelan kembali normal, benar-benar normal. Tidak ada lagi uang hilang, tidak ada lagi suara langkah kecil di atap, tidak ada lagi koin jatuh tengah malam. Tapi kadang, saat sore menjelang maghrib, saat matahari hampir tenggelam, saya masih teringat suara itu, cekikikan kecil. Dan saya sering bertanya dalam hati,
Apakah dia benar-benar pergi atau hanya menunggu? Karena beberapa bulan setelah semuanya tenang, ada satu kabar yang membuat dada saya kembali sesak. Di desa sebelah ada penjual bakso baru, gerobaknya selalu ramai, selalu habis sebelum maghrib. Dan anehnya, beberapa warga di sana mulai mengeluh uang mereka hilang sedikit demi sedikit. Saat saya mendengar cerita itu, saya hanya diam karena saya tahu satu hal, makhluk seperti itu tidak punya rumah tetap. Dia hanya butuh tuan. Dan selama masih ada manusia yang putus asa, yang ingin jalan cepat, yang tergoda rezeki instan, selalu akan ada pintu yang terbuka untuknya. Dan mungkin di suatu sore nanti, saat kamu melihat sebuah gerobak sederhana yang dagangannya selalu habis sebelum maghrib, coba perhatikan baik-baik bagian bawahnya. Karena bisa jadi ada sepasang mata kecil yang sedang menghitung uang dan menunggu bagiannya.